Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andy. Andy adalah seorang bankir. Ia divonis membunuh istrinya dan selingkuhan sang istri, dan dijatuhi 2 hukuman seumur hidup berturut-turut. Padahal ia tidak bersalah. Malam itu, ia memang sempat mabuk dan berpikir untuk menakut-nakuti mereka dengan pistol. Tapi setelah lama ragu, ia tidak sanggup melakukannya. Ia tidak mau jadi penjahat, jadi ia pulang begitu saja dan membuang pistolnya ke sungai. Masalahnya, keesokan harinya istri dan selingkuhannya itu ditemukan tewas. Senjata pembunuhnya adalah jenis revolver yang sama dengan miliknya. Hakim menggunakan itu untuk memvonisnya dan mengirimnya ke penjara Shawshank. Setiap kali tahanan baru datang, para veteran bertaruh siapa yang akan minta ampun duluan. Red awalnya tidak terlalu memperhatikannya, mengira pria kurus seperti itu akan mudah menyerah. Yang lain malah bertaruh pada pria gemuk yang ikut masuk. Melihat para veteran bersorak-sorai dengan mata lapar, pria itu tidak bisa membayangkan menghabiskan sisa hidupnya di tempat seperti ini. Setelah semua tahanan baru masuk, kepala penjara menetapkan aturan. Lalu, tiba-tiba salah satu tahanan baru nekat bertanya, kapan mereka makan? Kepala penjara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk ke arah kapten penjaga di sebelahnya. You eat when we say you eat. You shit when we say you shit, and you piss when we say you piss. On your feet. I believe in 2 things, discipline and the Bible. Here you'll receive both. Put your trust in the Lord. Your ass belongs to me. Setelah itu, mereka diguyur air, lalu digiring ke sel dalam kondisi seperti bayi baru lahir. Setiap orang dari mereka langsung paham, begitu pintu besi itu menutup, hidup mereka bukan milik mereka lagi. Hidup mereka sudah menjadi milik Shawshank. Demi memenangkan taruhan, teman-teman Red mulai mengganggu si pria gemuk. God, I don't belong here. We have a winner. I want to go home. Dan benar saja, ia tidak tahan. Ia menangis dan merengek minta pulang. Kegaduhan itu menarik perhatian para penjaga. Begitu mereka datang, pria itu benar-benar hancur, menangis dan memohon untuk dibebaskan. Yang ia dapat justru diseret tanpa ampun, dipukuli habis-habisan oleh sang kapten. Tahanan lain tidak sanggup lagi menyaksikannya dan mulai memohon agar berhenti. Mereka hanya bermaksud mengganggu sedikit. Tidak ada yang menduga akan berakhir seperti ini. Tidak lama kemudian, pria gemuk itu tergeletak tak bergerak di lantai. Sang kapten memerintahkan agar ia dibawa ke klinik dan memperingatkan tahanan lain agar tidak bersuara, atau nasib mereka akan sama. Tapi ketika mereka sampai di klinik, dokternya sudah pulang. Ia terbaring di sana semalaman hingga fajar. Ketika dokter tiba di pagi harinya, semuanya sudah terlambat. Tahanan yang memulai semua ini tidak percaya ini nyata. Ia tidak pernah membayangkan taruhan bodoh itu bisa merenggut nyawa seseorang. Tapi di sini, nyawa seorang tahanan tidak ada artinya. Semua orang langsung kembali makan, minum, dan bersantai. Tidak ada yang akan mengingatnya. Tidak lama kemudian, pria itu sendiri yang menghadapi masalah. Ia menarik perhatian seorang predator. Anybody get to you yet? Yang bisa ia lakukan hanya berbalik dan pergi, tapi orang itu tidak mau melepaskannya. Suatu hari, ketika pria itu bekerja seperti biasa di laundry, seorang rekan menyuruhnya ke gudang untuk mengambil pemutih. Ia tidak curiga sama sekali, tapi begitu tangannya meraih pemutih itu, predator yang tadi muncul diam-diam dari belakang. Dan ia tidak sendirian, 2 orang lain bersamanya. Mereka dikenal sebagai The Sisters. Pria itu langsung sadar ia dalam bahaya dan meraih segenggam pemutih. Tapi sebelum ia sempat bergerak, salah satu dari mereka mencengkeram dari belakang. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ia tidak ada apa-apanya melawan 3 orang sekaligus dan hanya bisa pasrah menerima semua perlakuan itu. Begitulah dimulainya 2 tahun di neraka. Sejak saat itu, The Sisters terus mengincarnya. Ia hampir selalu babak belur. Kalau terus begini, tinggal soal waktu sebelum ia benar-benar hancur. Lalu di musim semi tahun ketiganya, segalanya mulai berubah. Atap penjara perlu diperbaiki dan mereka butuh 10 tahanan. Semua orang tahu tugas khusus berarti keistimewaan khusus. Semua orang ingin masuk dalam regu itu. Tapi Red sudah berpengalaman. Ia menyuap para penjaga dengan 10 bungkus rokok dan memasukkan seluruh krunya ke dalam daftar, termasuk si pria. Red tahu apa yang selama ini ia alami dan ingin membantunya. Setidaknya selama pekerjaan atap berlangsung, The Sisters tidak bisa menyentuhnya. Dan ternyata, kesempatan ini membuka jalan bagi segalanya. Ketika sang kapten sedang mengobrol dengan rekannya, ia tidak sengaja menyebut bahwa kakaknya baru meninggal dan meninggalkan warisan yang besar, $35.000 untuk dirinya, tapi hampir separuhnya akan dipotong pajak. Hal itu membuatnya gila. Pria itu yang seorang bankir, langsung melihat peluang. Ia berjalan lurus menuju sang kapten. Hal itu hampir membuat teman-temannya jantungan. Do you trust your wife? Mendengar itu, sang kapten langsung merasa terhina dan hampir melemparnya dari atap. Because if you do trust her, there's no reason you can't keep that 35,000. What did you say? 35,000. 35,000. All of it. All of it? Every penny. You better start making sense. If you want to keep all that money, give it to your wife. The IRS allows a one-time only gift to your spouse for up to $60,000. Bullshit. Tax-free? Tax-free. Ia bahkan menawarkan untuk mengurus semuanya secara gratis, menghemat biaya pengacara yang besar bagi sang kapten. Yang ia minta hanya 3 botol bir untuk setiap anggota krunya. Sang kapten tahu pria itu ahli dalam hal ini, dan langsung setuju tanpa pikir panjang. Yang lain tegang bukan main selama kejadian itu berlangsung. Takut sang kapten tiba-tiba membunuhnya di tempat. Tapi akhirnya, mereka benar-benar mendapat bir mereka. Bagi orang-orang seperti mereka, ini adalah kemewahan tertinggi. Bir dingin yang diberikan penjaga paling kejam di penjara itu. Matahari menyinari mereka saat itu, dan sejenak mereka tidak merasa seperti tahanan. Mereka hanya orang-orang biasa yang menikmati minuman dingin setelah kerja keras. Itulah yang diinginkan si pria. Ia ingin semua orang merasakan, meski hanya sesaat mereka bisa hidup seperti manusia normal. Hey, want a cold one, Andy? No, thanks.
Gave up drinking. Tidak lama kemudian, pekerjaan atap selesai dan mereka dikembalikan ke rutinitas biasa. The Sisters langsung kembali. Tapi kali ini, ketika mereka menyerang, pria itu tidak hanya diam menerima, ia melawan. Tapi itu justru mendatangkan pukulan yang lebih brutal. Mereka dengan cepat memojokkannya. Now, I'm going to make this clear. And you'll do exactly what I tell you to do. Try anything stupid, you'll regret it. Oh, you'll understand. Do that, and I'll make things a lot worse for you. But you should know that sudden, extreme pressure causes people to lose control. In fact, I hear the instinct is so strong that once it starts, there is no turning back. Itu menggetarkan pemimpin The Sisters. Ia tahu pria itu benar, tapi rasa takutnya dengan cepat berubah jadi amarah, dan ia memukuli pria itu tanpa ampun hingga tak sadarkan diri. Pria itu menghabiskan sebulan penuh di klinik. Pemimpin The Sisters mendapat seminggu di sel isolasi. Tapi, cerita belum selesai. Ketika ia kembali ke selnya dengan sombong, sang kapten sudah menunggunya dengan tatapan seperti malaikat maut. Ia langsung tahu sesuatu yang sangat salah telah terjadi, tapi sudah terlambat untuk lari. Ia dipukuli hingga tidak bisa bergerak, lalu dipindahkan ke penjara lain untuk dirawat. Setelah itu, The Sisters tidak pernah lagi mengusik si pria. Semua ini sebenarnya sudah diatur oleh kepala penjara. Ia punya rencana untuk keahlian perbankan si pria dan butuh orang itu dalam kondisi utuh. Tidak lama kemudian, si pria dipindahkan dari laundry ke perpustakaan, bekerja bersama seorang veteran yang sudah dipenjara selama 50 tahun. Tugas perpustakaan mudah dan tenang, cukup mencatat buku yang dipinjam. Sejak ia membantu sang kapten menghindari pajak, penjaga-penjaga lain mulai antre minta bantuan juga. Agar hidupnya di penjara lebih mudah, ia tidak menolak satupun. Dalam sebulan, ia sudah mengurus laporan pajak setengah dari penjaga di sana. Ia menjadi semacam selebriti di Shawshank. Bahkan, kepala penjara sendiri datang minta bantuannya. Bebannya semakin berat, sampai Red pun sering dibawa masuk untuk membantu. Untuk memperluas perpustakaan agar semua orang bisa mengakses buku baru, ia meminta dana kepada kepala penjara. Tapi kepala penjara bilang dengan anggaran yang ada, tidak ada dana tersisa untuk perpustakaan. Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan petisi ke Senat Negara Bagian. Dengan izin kepala penjara, ia mulai menulis 1 surat per minggu ke Senat, meminta dana. Setiap surat tidak pernah dibalas. Tapi ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus melakukannya selama 6 tahun penuh. Lalu suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi di perpustakaan. Seorang tahanan veteran bernama Brooks tiba-tiba menodongkan pisau ke tahanan lain. Selama bertahun-tahun, ia selalu dikenal tenang dan baik hati. Stay back, Godzilla! What the hell's going on? You tell me. Just 1 second, he's finding out come the knife. Dirty sons of bitches. Brooks, we can talk about this, right? Nothing to talk about, goddammit, it's all talked out. Ternyata pembebasannya baru saja disetujui. Ia akan segera keluar. Seharusnya itu kabar baik. Tapi setelah 50 tahun di balik tembok ini, inilah satu-satunya dunia yang ia kenal. Ia tidak mau pergi. Itulah alasan ia melakukan hal nekat seperti itu, hanya untuk tetap tinggal. Setelah si pria berhasil meyakinkannya, Brooks akhirnya menjatuhkan pisau dan menerima takdirnya. Yang lain tidak bisa memahaminya. Siapa di dunia ini yang mau tetap tinggal di penjara? Red menjelaskan kalau Shawshank adalah satu-satunya tempat Brooks menjadi seseorang. Ia punya nama, ia dihormati semua orang. Di luar sana, ia bukan apa-apa. Hanya lelaki tua lusuh yang tidak akan dilirik siapapun. But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. You can never get like that. Oh, yeah? Say that when you've been here as long as Brooks has. Hari itu pun tiba. Brooks melepaskan burung gagak peliharaannya, memberinya kebebasan sebagai simbol dari kebebasannya sendiri. Bahkan para penjaga menunjukkan hormat, berjabat tangan, satu persatu saat ia keluar. Berjalan di jalanan yang ramai, Brooks terlihat benar-benar tersesat. Ia sudah terlalu lama terputus dari dunia. 50 tahun lalu, ia hanya pernah melihat satu mobil. Sekarang, mereka ada di mana-mana. Negara menempatkannya di rumah singgah dan memberinya pekerjaan sebagai kasir toko grosir. Tapi, ia sudah terlalu tua, lambat, dan terus membuat kesalahan. Ketika pelanggan mengeluh, manajer langsung memarahinya di depan umum tanpa peduli usianya. Di luar sana, ia tidak punya satupun teman, bahkan orang untuk diajak bicara. Setiap malam, ia berbaring membayangkan terbangun kembali di selnya di Shawshank. Hanya di sanalah hidupnya punya arti. Ia bahkan sempat berpikir untuk merampok toko agar dikirim kembali ke penjara. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Tidak lama kemudian, ia mengambil keputusan terakhir. Ia mengukir namanya di balok kayu. Dan tanpa ragu, ia memilih untuk diam tenang selamanya. Itulah akhir dari kisah sedih Brooks Hadlin. Ketika kabar itu sampai ke dalam, semua orang terdiam lama dalam duka. Terutama Red yang sudah mendekam hampir 30 tahun. Setiap kali ia menghadap Dewan Pembebasan bersyarat, ia selalu memberikan jawaban yang tulus bahwa ia sudah berubah dan tidak akan pernah membahayakan masyarakat lagi. Dan setiap kali, permohonannya selalu ditolak. Lalu suatu hari, sebuah kiriman besar buku tiba di penjara beserta cek senilai $200 dari Senat Negara Bagian. Mereka pada dasarnya memohon agar ia berhenti menulis. Melihat 6 tahun kegigihan akhirnya membuahkan hasil, ia memutuskan untuk mulai menulis 2 kali seminggu. Untuk merayakan kemenangan itu, ia menyelinap ke kantor penjaga saat orangnya sedang di kamar mandi, memasang piringan hitam ke gramofon, mengunci semua pintu, dan menyalakan sistem pengeras suara penjara. Hasilnya, semua tahanan bisa mendengarnya. Semua orang berhenti beraktivitas.
bingung, hanya mendengarkan. Biasanya pengeras suara hanya memuntahkan perintah dan teguran. Kali ini yang terdengar adalah musik. Ketika kepala penjara menyerbu masuk, pria itu sedang bersandar santai di kursinya, menikmati setiap nada. Untuk sesaat, para tahanan merasa seperti manusia sungguhan, bebas duduk dan menikmati sesuatu yang indah. Ketika kepala penjara memerintahkan agar musik dimatikan, pria itu tidak hanya mengabaikannya, ia memutar volume lebih keras. Itu perlawanan murni. Detik berikutnya, sang kapten menghancurkan kaca dan membobol pintu dari luar. Pria itu mendapat 2 minggu di sel isolasi atas perbuatan itu. Untungnya, ia sudah terlalu banyak berbuat jasa di penjara itu, jadi mereka tidak terlalu keras padanya. Tahanan lain mungkin sudah dipukuli sampai mati di tempat. Lalu akhirnya, pada tahun 1959, ketekunannya membuahkan hasil. Senat negara bagian menyadari $200 tidak akan menghentikan orang ini. Mereka setuju mengalokasikan $500 per tahun untuk perpustakaan. Tempat itu diperluas dalam waktu singkat. Sekarang ada tempat baca yang nyata dan selalu penuh sejak hari pertama. Tahun yang sama, kepala penjara meluncurkan program kerja paksa tahanan. Tenaga gratis dari para tahanan dengan cepat menjadi komoditas panas bagi kontraktor lokal. Mereka antri menyuap kepala penjara demi mendapatkan pekerja dari penjara. Dan pria itu menjadi pencuci uang pribadi sang kepala penjara. Ia membersihkan setiap uang kotor yang dibawa masuk dan menyebarkannya ke berbagai rekening bank. Tapi pria yang cerdas ini punya rencananya sendiri. Ia memanfaatkan celah hukum untuk menciptakan identitas fiktif. Semua rekening bank itu ada atas nama identitas bayangan itu. Tapi kapanpun ia mau, ia bisa masuk ke dalam identitas itu dan pergi membawa semua uangnya. Pada tahun 1965, sekumpulan tahanan baru tiba. Di antaranya ada seorang pria muda bernama Tommy ditangkap karena pencurian dan perampokan. Ini bukan pertama kalinya. Jadi ia langsung menyesuaikan diri. Ia dan si pria pun cepat akrab. Tommy bahkan memintanya untuk membantu mendapatkan ijazah agar ada kesempatan mendapat pekerjaan setelah bebas. Kedatangan Tommy inilah yang akhirnya membuka kebenaran di balik kasus pembunuhan si bankir. Suatu hari saat mengobrol dengan Red, Tommy tidak sengaja bertanya bagaimana si pria bisa sampai di sini. Caught his wife in bed with some golf pro. Greased them both. Mendengar itu, sesuatu langsung muncul di kepala Tommy. 4 tahun sebelumnya, saat ia mendekam di penjara lain, seorang teman sekamar baru datang, seorang pencuri yang suka membual tentang setiap aksinya. Aksi terbarunya melibatkan seorang pegolf. Ia masuk ke rumah pria itu dan memergoki dia sedang berduaan mesra dengan seorang wanita. Dalam amarah, ia membunuh keduanya. Belakangan ia tahu, wanita itu sudah menikah dengan seorang bankir kaya. Dan bankir itu tepat ada di hadapannya sekarang. Semuanya langsung jelas. Malam itu, ia memang benar-benar tidak bersalah. Ia langsung menemui kepala penjara dan memohon agar kasusnya dibuka kembali, agar ia dapat membersihkan namanya. Tapi kepala penjara tidak akan membiarkan mesin uangnya pergi begitu saja. Ia mengesampingkan cerita Tommy sebagai kebohongan belaka, yang dibuat-buat hanya untuk memenangkan hati Andy. Sir, if I were to ever get out, I would never mention what goes on in here. I'd be just as indictable as you for laundering that money. Menyebut hal yang sensitif itu langsung membuat kepala penjara tersulut. Ia langsung memerintahkan agar si pria diseret keluar dan dibuang ke sel isolasi selama sebulan. Lalu ia memanggil Tommy. Tommy tidak sadar ia sedang berjalan masuk ke dalam jebakan. Kepala penjara sangat ramah, bahkan menyodorkan rokok dengan tangannya sendiri, hanya untuk memeras informasi dari Tommy. Apakah cerita itu benar-benar nyata? Yes, sir. Absolutely. Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the good book and taken an oath before Almighty God himself? Just give me that chance. Baru setelah mendengar konfirmasi itulah, kepala penjara bernapas lega. Ia mematikan rokoknya di lantai, lalu memberi isyarat kepada sang kapten di atas. Hasilnya sudah bisa ditebak. Tommy dibawa keluar tanpa ampun. Cerita penutupnya sudah disiapkan. Ia mencoba kabur dan melawan ketika penjaga menangkapnya. Jadi tidak ada pilihan selain menembak. Lalu kepala penjara turun ke sel isolasi menemui si pria, memaksanya untuk kembali bekerja. Ketika pria itu menolak, ancaman demi ancaman pun datang. Bakar perpustakaannya agar tidak ada yang dapat buku. Masukkan dia ke sel bersama para predator. Cabut perlindungan penjaganya. Ia tidak punya pilihan selain menyerah, tapi sebuah ide berani sudah terbentuk dalam pikirannya. Ia menemui Red dan berpamitan. Ia menceritakan tentang impiannya. Sebuah kota kecil bernama Zihuatanejo, tepat di tepi Pasifik. Ia akan membeli perahu butut dan memperbaikinya, membuka hotel kecil, dan menghabiskan sisa harinya di sana. Setelah mengungkapkan semua itu, ia meminta satu permintaan kepada Red. Kalau Red pernah bebas, pergilah ke suatu tempat di Buxton. Ada ladang jerami di sana. Di ujung utaranya ada pohon oak besar dengan tembok batu di sampingnya. Cari sepotong kaca vulkanik hitam. Ada sesuatu yang terkubur di bawahnya, dan ia ingin Red memilikinya. Red kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa pria itu tiba-tiba mengatakan semua hal aneh ini. Ia hanya berpikir pria itu akhirnya benar-benar gila. Keesokan harinya pria itu mengurus pembukuan kepala penjara seperti biasa. Begitu kepala penjara berbalik untuk membuka brankas, ia diam-diam menukar buku besarnya. Kepala penjara tidak menyadari apapun dan mengunci dokumen palsu itu sendiri ke dalam brankas. Saat keluar, ia mengingatkan pria itu untuk menyemir sepatunya. Pria itu menyemirnya, lalu memakainya di kakinya sendiri. Red melihat tatapan yang tidak biasa di wajahnya dan menjadi khawatir. Setelah lampu dimatikan pada malam itu, pria itu melepas seragam penjaranya, memperlihatkan jas dan dasi kepala penjara yang ia kenakan di baliknya. Setelah 20 tahun bekerja, terowongannya akhirnya selesai. Malam ini adalah malamnya. Dalam kegelapan, ia membuat pelariannya. Keesokan paginya, ia masuk ke sebuah bank
dan menarik setiap sen milik kepala penjara. Ia membeli sebuah mobil convertible dan pergi memulai hidup baru. Ketika kepala penjara membuka berangkasnya lagi, yang ia temukan hanyalah Alkitab itu. Ia membolak-baliknya dan menemukan kompartemen tersembunyi di dalamnya. Saat semuanya menjadi jelas, sudah terlambat. Pria itu sudah mengirimkan semua buktinya, suap-suap itu, pembunuhan, dan langsung menulisnya ke koran. Tidak butuh lama bagi aparat federal untuk datang, dan sang kapten yang terlibat dalam semuanya tidak akan lolos dari keadilan. Kepala penjara tahu persis apa yang menunggunya di penjara. Hukuman tertinggi atau dihajar sendiri oleh para tahanan. Daripada menanggung penghinaan itu, ia memilih jalan terakhir. Ia mati tanpa pernah memahami bagaimana pria itu menjatuhkannya. Meski Andy sudah pergi, legendanya terus hidup di balik tembok itu. Semua orang mengaguminya. Ia terlihat seperti orang yang bisa dijatuhkan angin dengan sekali embus. Tapi ia melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dengan kepala penjara yang sudah pergi, kehidupan di dalam sedikit membaik. Dan Red akhirnya mendapat kesempatan ketiga di hadapan Dewan Pembebasan Bersyarat. Ia sudah dikurung selama 40 tahun. Kali ini, Dewan akhirnya berkata ya, seperti Brooks sebelumnya, ia mengenakan setelan bersih dan berjalan keluar melalui gerbang penjara di depan para penjaga. Dan seperti Brooks, ia tampak linglung di perjalanan naik bus. Ia diberi kamar bekas Brooks dan pekerjaan yang sama di toko grosir. Jelas, ia masih belum menyesuaikan diri dengan dunia luar. Restroom break, boss? You don't need to ask me every time you need to go take a piss. Just go, understand? 40 years I've been asking permission to piss. All I do anymore is think of ways to break my parole. So maybe they'd send me back. Ia hampir mengikuti jalan yang sama dengan Brooks, tapi ada sesuatu yang terus menariknya, janji yang pernah ia buat dengan Andy. Ia pergi ke tempat yang pernah digambarkan Ant. Melewati bukit dan ladang, ia menemukan pohon oak yang besar. Lalu mengikuti tembok batu, ia melihat sepotong kaca vulkanik hitam itu. Ia mengangkatnya, dan memang ada sesuatu tersembunyi di bawahnya. Sebuah kotak kaleng yang berdebu. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Red membukanya. Di dalamnya ada sebuah surat dan tumpukan uang tunai. Dalam suratnya, si pria menulis bahwa ia sudah menyiapkan sebuah papan catur di Ziwatanejo dan hanya menunggu Red untuk datang. Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. I will be hoping that this letter finds you, and finds you well. Your friend, Andy. Get busy living, or get busy dying. That's goddamn right. I'm guilty of committing a crime. Parole violation. Of course, I doubt they'll toss up any roadblocks for that. Not for an old crook like me. Fort in God, Texas, please. I find I'm so excited I can barely sit still or hold a thought in my head. I think it's the excitement only a free man can feel. A free man at the start of a long journey whose conclusion is uncertain. I hope I can make it across the border.